Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak. Perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan tiada terhitung, tiada terkira, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung, pertolongan-Mu tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kami telah menerima kasih-Mu Tuhan yang tiada terkira, lebih luas dari cakrawala, lebih dalam dari samudra. Kami juga harus membagikan kebenaran-kebenaran-Mu dalam kasih-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, untuk kami hidup menyatakan kebenaran dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia untuk ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Bapak Ibu, melalui perikop ini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita tentunya, karena pagi ini kita baca suratnya, bahwa di dalam kehidupan berkomunitas dengan berbagai perbedaan yang ada, bahkan karunia-karunia yang Tuhan limpahkan dalam tengah jemaat juga berbeda-beda, kita mesti menyatakan kebenaran Allah di dalam kasih. Kebenaran firman Tuhan dan kasihlah yang membuat iman jemaat bertumbuh. Kebenaran firman Allah dan kasihlah yang membuat sebuah persekutuan, sebuah gereja, sebuah komunitas rohani bertumbuh ke arah Kristus sebagai tubuh Kristus yang sehat. Bapak Ibu, di ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Inilah tujuan daripada perikop ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya boleh ringkas, yaitu menyatakan kebenaran firman di dalam kasih. Jadi ada dua sisi. Yang pertama, berbicara tentang motivasi atau alasan mengapa kita harus menyatakan kebenaran. Karena kebenaran adalah dasar daripada nilai-nilai kita hidup dalam kerajaan Kristus. Nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kerajaan Allah. Inilah yang menjadi dasar utama. Kerajaan Allah berbicara tentang nilai-nilai Kristus yang kita hidupi, ya, kita nyatakan. Segala sesuatu yang tidak senilai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Kristus, maka kita mesti gantikan. Tetapi sisi yang kedua, dalam menyatakan kebenaran ini, kita menyatakannya dalam kasih. Bukan menyatakan kebenaran untuk kepentingan diri sendiri, mencari nama, atau hendak menjatuhkan orang yang sedang bersalah, tidak senilai dengan kebenaran itu, atau mempermalukan orang lain. Bukan untuk menghakimi, bukan. Menyatakan kebenaran dalam kasih, agar mereka yang tidak senilai itu bisa menerima nilai yang baru dan kita dibangun di dalamnya. Karena Kristus adalah perwujudan daripada kasih Allah itu sendiri. Maka kebenaran yang kita nyatakan haruslah berdampingan dengan kasih itu sendiri. Tidak mungkin kita menyatakan kebenaran
tetapi bertentangan dengan kasih itu. Kebenaran yang dinyatakan dalam kasih itu membangkitkan, memulihkan, mengobati, sehingga perbedaan apapun yang ada akan saling memperlengkapi tubuh Kristus, yaitu umat Tuhan. Sehingga karunia-karunia yang Tuhan limpahkan di tengah jemaat itu makin membangun tubuh Kristus makin kuat. Ya, apakah itu karunia kerasulan, kenabian, pemberita Injil, penggembalaan, dan juga pengajar-pengajar, itu semua memperlengkapi orang-orang kudus gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus yang sehat. Demikian kebenaran firman hari ini, menyatakan kebenaran-kebenaran kerajaan Allah di dalam kasih. Selamat hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur mengawali hari yang baru di minggu ini. Kami diteguhkan kembali oleh kebenaran firman-Mu untuk bagaimana kami hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Gereja adalah kerajaan Allah di muka bumi ini yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Kristus di dalam kasih. Minggu kemarin kami ibadah padang, kami dikuatkan oleh kebenaran firman, dipersatukan dalam kekudusan, persekutuan yang indah, nyata dalam kasih. Biarlah itu semua bukan hanya seremonial sesaat, bukan hanya momen sesaat karena program gereja, tetapi kami rindu menghidupinya setiap hari, menjadi gaya hidup daripada jemaat Semacor, di mana kebenaran selalu dinyatakan, sehingga nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah, dengan Kristus, lambat laun dikikis, digantikan dengan nilai-nilai Kristus, di mana kami bertumbuh bersama ke arah Kristus, makin serupa dengan gambaran Kristus, dan itu dinyatakan semua dalam kasih Tuhan. Ada kasih mesra, ada belas kasihan, ada penghiburan, ada saling menerima, saling mendukung, saling menolong, sehingga kami bertumbuh kuat, teguh dalam iman percaya sebagai komunitas yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, yang menjadi berkat sebagai garam dan terang dunia di mana Engkau menempatkan kami di sekitar wilayah Sunter. Bahkan melalui Semacor ini Jakarta diberkati, bahkan Indonesia diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengawali hari ini, sepanjang minggu ini, dalam semangat menyatakan kebenaran dalam kasih Kristus. Berkati semua umat Tuhan dalam kesehatan, dalam kelimpahan, dalam rahmat, dan kemuliaan hidup di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom sehat, tetap semangat. Shalom.